Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, kerinduan kepadamu di pelupuk matanya. Kerinduan kepadamu di pelupuk matanya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang baik, buang yang negatifnya, dan silahkan ngecek juga video-video lain karena pastinya semua tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading aja kalau kamu mau. Oke? Kita membahas ya, kerinduan kepadamu di pelupuk matanya ya. Teman-teman, di sini jelas ada energi roller coaster ya. Ini menandakan bahwa hidup kamu itu atau perjalanan cinta kamu sama orang ini tuh banyak banget naik sama turunnya. Jadi kayak banyak situasi nggak stabil, entar naik, entar turun, entar membaik, entar memburuk ya. Jadi kayak bener-bener kayak bisa ekstrim gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan di sisi lain ya teman-teman, kalau yang Sora lihat juga ini menandakan bahwa hidup orang ini pun masih banyak banget naik turunnya, masih banyak nggak stabilnya gitu ya. Dan di sini masih banyak banget emosi-emosi, ego-ego yang bermain ya. Intinya adalah orang ini tuh pada saat ini banyak ketidakstabilan, banyak naik turun ya yang sedang dia alami dan dihadapi ya. Dan di sini teman-teman ya, ada energi kelembutan yang ada dalam hubungan ini sebenarnya. Energi yang penuh dengan kelembutan, perhatian, pengertian gitu ya. Dan kita coba ada energi apa lagi di sini. Dan di sini juga ada energi tentang hide away ya. Artinya apa? Di sini sangat mungkin banget ada energi menghindar atau energi bersembunyi gitu ya. Entah itu untuk menenangkan diri, untuk sekedar refreshing gitu ya. Mungkin kamu sedang menarik diri dari dia, dia juga sedang menarik diri dari kamu ya, teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena bisa saja di sini kamu atau dia atau kalian sama-sama berusaha untuk menghindari apa yang sedang terjadi. Jadi kayak punya energi yang mungkin udah capek, udah lemah. Jadi kayak berusaha untuk menghindari apa yang harus dihadapi, menghindari konfrontasi, menghindari masalah gitu ya. Sehingga banyak denial dan banyak menghindar sih. Kalau sholat di sini nih kayak kondisi yang hindar ya. Kamu ngindar dari dia ngindar dari kamu gitu ya. Dan banyak hal yang sedang terjadi ya teman-teman di sini. Namun di balik situasi saling denial atau memungkiri kenyataan ada rasa di antara kalian atau ada koneksi ini, sebenarnya di satu sisi hubungan ini membawa kepada suatu proses penyadaran secara spiritual ya. Jadi meskipun dicoba untuk di denial, meskipun coba untuk dihindari, tapi kenyataannya dalam proses perjalanan kayak ada perjalanan spiritual antara kamu sama orang ini gitu ya. Ada proses perjalanan jiwa antara kamu sama orang ini. Ada spiritual journey di sini ya. Artinya ini bisa saja memang jiwa kamu bergetar dengan jiwanya dia, dengan saling menaikkan vibrasi teman-teman di sini ya. Kenapa sih? Karena di sini mungkin banget ada situasi di mana nanti adanya proses negosiasi, itulah ya prosesnya, proses nego ya. Nanti di sini dia ada yang prosesnya kamu yang kadang-kadang memohon sama dia, nanti dia yang memohon sama kamu. Jadi di sini kayak prosesnya tuh antara memang berusaha untuk saling menyeimbangkan gitu ya, saling nego-negoan ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kamu sangat mungkin banget berada dalam situasi di ujung tanduk ya. Ini entah memang apakah memang ini mau udahan gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang memang juga proses relationship-nya sudah secara resmi. Jadi apakah di sini memang mau ada perpisahan, perceraian gitu ya, atau memang mau dilanjutkan atau mau gimana gitu ya. Karena di sini ada begitu banyak perbedaan sebenarnya di antara kalian ya, teman-teman. Apalagi di sini kalau yang Sora lihat banyak yang kalian itu berdealing dengan situasi third party situation ya. Jadi sangat mungkin kamu di sini entah jadi pelaku entah jadi korban ya. Lihat sudut pandangnya disesuaikan, tapi ini adalah situasi third party relationship yang sulit banget gitu ya. Kenapa? Jadi kayak
juga mungkin kamu berdealing dengan situasi kamu atau pasangan kamu itu sedang berada di ujung tanduk pernikahannya, antara mau udahan atau enggak ya teman-teman. Dan di sini banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus diberesin dalam hubungan ini, yang kamu rasain sebenarnya harus diberesin ya. Entah tujuannya hubungan ini mau ke depan seperti apa, entah bagaimana ada situasi-situasi unfinished business yang mesti dirapihin. Intinya ada sesuatu yang harus diberesin teman-teman. Oke? Kenapa? Kalau nggak situasinya sangat penuh dengan dramatis, sangat penuh dengan situasi yang begitu rumit di sini. Di sini ada situasi yang chaos, situasi yang ya chaos, rumit, berantakan ya teman-teman. Kenapa? Karena memang mungkin banget ya kamu sedang berdiri dengan seseorang yang memang sedang dalam proses persidangan. Kalau dia dalam mau perceraian juga sedang berpikir apakah harus ke arah persidangan, karena di sini memang ada isu tentang fokus ya teman-teman. Artinya apa? Hubungan ini itu apakah memang mau difokuskan sama kamu atau memang hubungan ini nggak mau difokuskan kemana-mana. Artinya apa? Ini ngomongin soal pada akhirnya kamu ingin sebuah kepastian sebuah kesatuan. Artinya cuma ada satu ya, antara dia mau fokus sama kamu atau udahan ya teman-teman. Oke? Dan di sini ada situasi kamu juga sebenarnya banyak kecewa sama dia gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia itu kayak seperti nggak mengutamakan kamu, nggak fokus sama kamu. Dan di sini adalah hubungan yang banyak membawa ketidaktenangan. Ada anxiety, ada nggak tenang, ada ketakutan, ada kekhawatiran ya. Ada banyak sekali kegelisahan gitu ya. Ya karena memang senyata-nyatanya hubungan third party situation itu nggak gampang ya. Dan selain itu juga di sini memang ada tentang masalah finansial juga. Kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang ya istilahnya nggak bisa lah dia itu cuma ngambil langkah begitu aja tanpa hati-hati gitu ya. Karena ini ngomongin soal ada tanggung jawab keuangan ya, dimana kalau dia pun mau pisah sama pasangannya, dia harus menyupport pasangannya secara finansial gitu ya. Kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan seseorang itu yang sifatnya kekeh, pingin memperjuangkan, pingin berjuang ya. Di sini dia itu bertahan, berusaha untuk sifatnya bertahan teman-teman ya. Dan orang ini juga ada banyak kebohongan atau manipulasi. Jadi mungkin banget ya di awal dia juga nggak jujur sama kamu ya, tentang bagaimana statusnya dia, gimana keadaannya dia gitu ya. Dan di sini akhirnya kamu merasa ada sedikit sisi manipulasi. Orang ini tuh cuek ya, cuek banget sama kamu kayak gitu ya. Tipenya tuh bisa abai, bisa tipenya nggak peduli. Orang ini juga mungkin banget pernah ghosting kamu teman-teman di sini ya. Dan orang ini kalau untuk masalah finansial memang dia benar-benar fokus untuk masalah finansial yang sedang harus dia selesaikan ya. Apalagi mungkin banget nih di sini dia dapat support mungkin dari pasangannya gitu ya. Dan orang ini tuh selalu menghadapi situasi di mana persimpangan gitu ya. Ketika ada kekecewaan dia ada persimpangan, bingung mungkin ya. Apa yang benar-benar dia mau, apa yang benar-benar dia inginkan. Kenapa kamu ada di pelupuk matanya dia, teman-teman? Kerinduan sama kamu. Di sini sebenarnya kalau yang Sora lihat, dia itu banyak galau loh. Nggak ada kamu tuh sebenarnya banyak galau, banyak kepikiran, ya banyak hal-hal yang belum dia ungkapin sama kamu. Jadi dia ngerasa seperti terpanggil ingin mengungkapkan semuanya. Kedua, dia itu hasrat sama kamu sangat besar ya, apalagi di sini ada seksual chemistry yang sangat besar, ada hasrat yang sangat besar, sehingga dia itu pingin ada rasa kayak menyalurkan hasratnya dia sama kamu yang besar ya di sini. Jadi di sini ada hawa nafsu, ada hasrat yang besar. Dan di sini dia ngerasa kayak semakin hari, semakin waktu yang berlalu, semakin hasrat dia semakin kuat sama kamu yang harus dia tahan-tahan sebenarnya, ya. Dan di sini juga dia merasa kayak dia itu pingin seperti ngejar kamu, ya. Jadi di sini memang ada energi kejar mengejar di antara kalian. Ketika dia lagi jauhin kamu, ya, kamu yang ngejar dia. Ketika kamu lagi jauhin dia, dia yang ngejar kamu, ya. Walaupun di sini memang jelas gitu ya bahwa hubungan ini mungkin tidak terlalu sehat ya, ada situasi yang toksik, ada situasi yang kurang positif gitu loh ya. Tapi di sini di satu sisi dia itu kayak ngerasa ini tuh sesuatu yang sulit untuk aku lepaskan. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Dia masih punya daya tarik ya.
Kalau ke kamu tuh dia masih punya daya tarik perasaan ya. Kalau yang suara hati sini, dibalik diemnya dia itu dia masih memperhatikan kamu, masih ada gairah yang kuat ke kamu juga. Kalau yang suara lihat ya. Sementara gimana perasaan kamu ke dia? Kamu tuh seperti menunggu gitu ya. Ini jadi jelasnya tuh mau kemana. Ini tuh jelasnya jadi mau gimana gitu ya. Jadi tapi keduanya tuh sama-sama pasif gitu ya. Dia mungkin pasif, belum banyak pergerakan. Sementara kamu menunggu untuk dia mengambil satu keputusan jelas hubungan ini mau seperti apa. Mau ke depannya seperti bagaimana. Ya. Selain ada hasrat yang kuat, kenapa lagi dia itu benar-benar ngerasa kangen sama kamu? Ketika nggak ada kamu, ada rasa energi kesedihan, energi patah, energi kesendirian. Di sini ada energi kesedihan ya, merasa sedih, kesepian, kayak gitu ya. Sementara dia masih punya gairah yang kuat sama kamu. Jadi kayak hari demi hari itu dia jalani hanya untuk surviving, ya, hanya untuk bertahan, ya. Sementara dia juga masih berjuang dengan banyak hal ya, teman-teman di sini. Kalau yang Sora lihat, orang ini sedang berusaha menyelesaikan semuanya gitu ya. Mungkin dia harus mengkompromikan di sini untuk mengkompromikan di situ gitu ya. Jadi karena orang ini juga kalau sholat di sini banyak hal yang, apalagi kalau udah ngomongin third party situation kan, untuk masalah deal-dealan sama pasangan tuh juga nggak gampang ya teman-teman di sini. Dan orang ini tuh sebenarnya pingin banget ya untuk bisa segera bertemu dengan kamu, ingin segera mengunjungi kamu gitu ya. Apalagi dia ngelihat di sini banyak banget pertanda-pertanda kayak angel number dan sebagainya. Kalau kalian itu sebenarnya terhubung gitu ya. Kita lihat ya yang dia rasakan sebenarnya ya. Di sini dia sadar bahwa situasi yang sulit di antara kalian tuh banyak adalah kesalahan dia. Mungkin dia nggak jujur, mungkin dia nggak terbuka, mungkin dia nggak tegas, mungkin dia nggak bisa ambil sikap gitu ya. Tapi dia sebelumnya banyak menyalahkan kamu. Dia tuh sekarang banyak narik diri gitu ya. Jadi dia tuh kayak narik diri, nggak mau komunikasi dan sebagainya karena dia banyak merenung dan berpikir. Sorry. Kalau kamu lihat dia hidupnya baik-baik aja, sebenarnya dia tuh lagi nggak baik-baik aja teman-teman ya. Banyak kerumitan yang harus dia selesaikan, ya. Dan kalau kamu berpikir dia itu pingin let go kamu atau melepaskan kamu, itu sebenarnya enggak. Kenapa? Karena di sini ada energi dia tuh ngerasa aku sangat sulit untuk melepaskan kamu. Ya, ini adalah energi di mana dia mengalami sangat sulit untuk melepaskan kamu. Dan di sini dia itu bisa merasakan dia tuh punya energi, dia itu ngerasa hidupnya dia, dirinya bisa lebih baik ketika sebelumnya ada kamu. Dan dia berharap keadaan bisa lebih baik ya, nggak seperti sekarang ya. Dan kerinduan dia sama kamu tuh sebenarnya sudah sangat membuncah gitu ya. Apalagi banyak banget dia dengerin lagu-lagu yang berhubungan dengan kamu, berhubungan dengan hubungan kalian ya. Karena di sini sebenarnya ada energi keterikatan teman-teman antara kamu sama dia ya. Dia itu kayak punya energi nggak bisa let go kamu, sudah punya energi terikat, sudah punya energi bucin gitu ya teman-teman. Dan bingung sendiri, stres sendiri ya, bingung kayak harus gimana nih, karena begitu banyak beban ya, secara pikiran, secara mental gitu ya. Dan dia merasa bahwa sebelumnya sikap kita tuh sangat kekanak-kanakan gitu ya. Entah mungkin tidak memikirkan resiko soal hubungan jalan terus gimana. Dan dekat kamu tuh sangat-sangat bisa membawa kepada aku ketenangan, kedamaian ya. Dia berusaha untuk kelihatan nggak terkoneksi sama kamu. Jadi ketika nama kamu disebut dan sebagainya, dia memutuskan untuk tidak bereaksi apa-apa. Tapi dia merasakan banyak pembelajaran secara spiritual sama kamu. Artinya di sini ada koneksi. Makanya kan selalu bilang ada koneksi secara spiritual. Aku tahu bahwa hidup aku tuh sangat-sangat berantakan saat ini, dan segala kerumitan ini adalah karena salah aku. Tapi sebenarnya aku pengen mengatakan sama kamu sebenarnya gimana sih perasaan aku. Aku cinta sama kamu tanpa syarat. Aku punya cinta tanpa syarat untuk kamu. Dan kamu adalah salah satu yang terbaik untuk aku. You are the best thing in my life. Orang ini ngerasa kamu tuh yang terbaik sebenarnya buat dia, ya. Dan kenapa sih ada
apa namanya, kerinduan yang sangat mendalam di sini. Karena di sini sebenarnya ada rasa cinta, rasa sayang yang sangat besar yang selama ini sudah dia tumpuk ya teman-teman di sini. Dan kayak dia itu pingin banget bisa terpenuhi rasa cinta dan rasa sayang itu ke kamu. Ya, di sini ada rasa cinta, rasa sayang yang sudah tertumpuk dan dia ingin bisa dipenuhi rasa cinta dan rasa sayang itu sama kamu. Koneksi rasa apa dalam kerinduan ini kepada kamu? Tuh, dia tuh punya energi cinta banget sama kamu, kayak punya energi jatuh cinta banget sama kamu gitu ya teman-teman. Tapi dia merasa kayak bingung, dia tuh masih berasa dalam labirin bagaimana menyelesaikan situasi seperti ini yang rumit ya. Jadi kalau seandainya pun dia masih single, kalau kamu tidak terparty situation, ada urusan dia yang berhubungan dengan hukum ya. Mungkin ada urusan soal di kantor, yang tadi saya udah bahas, mungkin dalam keluarga gitu ya. Jadi dia banyak mengalami kerumitan ini ya. Tapi di satu sisi dia sangat-sangat merasa terkoneksi dan terhubung sama kamu ya. Koneksi hubungan sama kamu, dan dia merasa semakin hari dan semakin waktu, koneksi ini terasa semakin kuat. Sehingga dia itu cuma bisa membayang-bayangkan, menghayal-hayalkan soal kamu, ya. Dan di sini dia itu kayak punya energi di mana dia itu bisa berharap untuk bisa memulai momen yang baik lagi sama kamu, gitu loh ya teman-teman di sini. Dan dia itu merasa kayak banyak banget pertanda-pertanda yang dia merasa ya kita memang terhubung, kita terkoneksi. Oke, apa yang kedepannya akan terjadi dalam hubungan ini? Teman-teman di sini butuh yang namanya ketenangan, butuh yang namanya kesabaran, ya. Dan di sini akan ada roda karma yang berputar. Jadi sangat mungkin sekali memang akan ada pertemuan kembali di antara kalian. Sangat mungkin kembali di sini ada komunikasi lagi yang terjalin, ya. Tapi memang ini semua membutuhkan yang namanya sebuah kesabaran. Di sini ada yang namanya butuh sebuah pemahaman. Kalau yang sudah lihat di sini sih, yang harus dipikirin adalah bijak ke depannya seperti apa. Jadi ini sangat mungkin banget nanti bisa terkoneksi. Tuh, ada terhubung kembali, ya. Tapi justru itu akan terjadi ketika kamu sudah bisa ikhlas dan sudah bisa memasrahkan gitu ya teman-teman, ya. Nasihat buat kamu adalah terimalah ya bahwa banyak hal-hal yang di luar rencana. Jadi harus ikhlas jalanin gitu ya teman-teman. Sehingga kamu tuh bisa untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan sama semesta, ya. Terima dulu kalau memang mungkin jalannya seperti ini, rumit dan sebagainya, ya. Apalagi banyak dari kalian yang dapat pertanda melalui mimpi gitu loh. Jadi sabar aja, ya, bahwa ini semua akan berproses pada waktunya. Ini akan ada suatu komunikasi kembali, akan ada sebuah roda yang berputar kembali, ya teman-teman. Karena di sini memang masih ada satu heartstring, masih ada satu keterikatan secara batin. Cuman ini memang masalah waktu dari semesta, teman-teman. Ya, dia akan menawarkan kembali relationship sama kamu. Cuman memang nggak sekarang, ya, karena banyak hal yang memang harus dia selesaikan secara masalah, secara emosi hati juga, gitu loh ya. Intinya gitu, ya. Jadi sabar, karena tahu memang kalau yang namanya rencana semesta hanya bisa diterima dan dijalani. Oke, kita akan sekarang coba lihat untuk alfabetnya, ya, yang terungkap. Gemini, Taurus, apa ini? Gemini, Taurus, Capricorn, Pisces, Aquarius, Virgo, Cancer, dan ada Taurus lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang terungkap, ya. Alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading ditunggu ya di Instagram Sora @sora_tarot, ya, atau yang mau beli alat pembacaan dan sebagainya. Oke, ada paket online, ada paket video seperti ini, atau kamu mau baca Bazi atau Pakce untuk melihat jalan hidup, itu boleh banget ya, untuk melihat jalan takdir. Presisinya Pakce itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi buat tahu potensi kamu adanya di mana, ya, biasa itu jalan takdir hidup loh.
Jadi ya bagus banget buat kamu yang masih mempertanyakan, Kak saya masih ada jodoh enggak, Kak apakah saya cenderung rumah tangga bisa baik atau enggak, itu kelihatan nanti. Jadi kamu bisa lebih persiapan. Oke, KKFSY GVF DTG JJL MNX ya. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, suara minta maaf, suara doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.